Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Let's say Bismillah before beginning the class ya. Sebelum kita mulai kelasnya, mari kita membaca Bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Absen dulu ya sebelum kita mulai, biar saya tahu datanya yang berangkat dan yang nggak berangkat itu siapa aja. Oke. Ketika saya mengabsen, tinggal kayak biasa kalian bilang saya present ataupun yes ma'am or yes I am, ya terserah kalian. Yang pertama, Indah Laras ada. Yes, ma'am. I'm here. Oke. Next, Dwi Damayanti. Yes, ma'am. Oke. Vina Advianti. Present, ma'am. Oke. Faik Aziz, ada nggak Faik? Hadir, ma'am. Oke. Lulu Ilmawa. Yes, ma'am. I'm here. Next, Arum Fiana. Yes, ma'am. I'm here. Oke, last. Ilham Arifianto. Iya. Oke, berangkat semua ya. Berarti sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita masih membahas tentang narrative text. Kemarin saya baru memperkenalkan tentang sedikit pengertiannya tentang narrative text. Hari ini saya akan memberikan penjelasannya lebih jelas lagi, lebih detail lagi tentang apa itu narrative text, jenis-jenisnya, terus general strukturnya saya akan tampilkan di sini. Setelah itu saya akan menampilkan video materinya. Nanti berupa video, nanti kalian bisa menyimak lewat tulisan di video tersebut, ataupun kalian bisa menyimak pembahasan yang saya jelaskan di video tersebut. Kemudian setelah itu saya akan menampilkan contohnya, contoh dari teks naratif, nanti kalian bisa lihat di slide yang saya tampilkan. Nanti setelah slide itu, setelah memberikan contoh, kita bisa membaca contohnya bersama-sama. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Halo? Suara saya terdengar nggak? Jelas nggak suara saya? Yes, ma'am. Oke, mulai sekarang ya belajarnya ya. Yes, Saya akan ma'am. tampilkan ya video pertama dulu, yaitu tentang materi naratifnya. About narrative text that I gave last week. Yeah, now I will give you a material about narrative text, such as the definition, general structure, characteristic, and etc. Narrative text adalah cerita non-fiksi yang bisa berbentuk dongeng, mitos, cerita rakyat, cerita binatang, dan lain sebagainya. Tujuan dari teks ini biasanya untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita yang dibuat sedemikian hingga menarik. Narrative text can be imaginary or factual. Here is an example of the genre from narrative text. Jadi, berikut adalah contoh dari jenis-jenis narrative text. Contohnya yang pertama adalah dongeng, cerita misteri, fiksi, romansa, horor, dan lain sebagainya. Characteristics of narrative text. Jadi ciri-ciri dari teks naratif itu biasanya using action verbs in the
form of past tense. Menggunakan action verb dalam bentuk past tense di sini. Jadi dia pakainya verb 2. Dan yang kedua adalah using a specific noun as a pronoun. Menggunakan noun tertentu untuk sebagai kata ganti orangnya atau tokoh. Selanjutnya adalah using the adjective to form noun phrase. Menggunakan adjective yang membentuk noun phrase. Dan yang terakhir, use the conjunctions to short events. Jadi menggunakan kata penghubung ya, conjunctions, untuk mengurutkan kejadian-kejadian dalam cerita yang disampaikan. Structure narrative text atau yang biasa kita kenal sebagai generic structure. Jadi structure text-nya itu terbagi menjadi 4, yaitu orientation, complication, resolution, dan reorientation. Next slide is about an example of narrative text. Jadi slide selanjutnya adalah salah satu contoh teks naratif dengan generic structure yang sudah saya jabarkan. Tolong lihat dan pahami penempatan dari orientation hingga reorientation. Orientation sendiri itu biasanya paragraf awal ya. Biasa disebut dengan pendahuluan. Itu berisi tentang 5W1H, di mana kita bisa menjawab siapa, kapan, di mana suatu cerita ditetapkan. Yang kedua adalah complication, di mana awal permasalahan itu terjadi atau muncul hingga menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Dan tentunya di bagian ini melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Jadi semua permasalahan dalam teks cerita atau klimaks problemnya itu di bagian complication. Yang ketiga adalah resolution. Bagian ini berupa solusi dari masalah yang terjadi di bagian complication tadi sebelumnya. Masalah dapat diselesaikan menjadi lebih baik ataupun lebih buruk yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia ataupun bisa happy biasanya. Terkadang ada beberapa resolusi yang berupa masalah lain untuk dipisahkan. Hal ini sengaja dibuat oleh penulis untuk menambah dan mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembacanya. Biasanya jenis resolusi ini terdapat pada genre misterius atau horor, cerita-cerita horor. Dan yang terakhir adalah reorientation atau yang biasa disebut dengan penutup. Ini biasanya paragraf akhir dari suatu cerita yang bersifat opsional. Jadi biasanya berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari si penulis sendiri. Oke, time is up. Jadi sekian materi yang saya sampaikan hari ini. We will discuss again next week. Thank you for your attention. Oke, jadi begitu materi yang saya sampaikan tentang naratif teks. Untuk generic structure ada yang mau ditanyakan? Di situ udah jelas ya tentang apa itu orientation, complication, resolution, dan reorientation-nya. Ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum saya langsung lanjut ke contoh? Belum ada ya? Saya lanjut dulu ya ke contoh. Yes, ma'am. Oke. Hello guys, how are you today? I hope you're all in a good mood. In this session, I will teach you narrative text through podcast, and I want you to listen this podcast because I will ask you to read the story. So, listen carefully.
Once upon a time, there was a beautiful princess named Snow White. She was kind and gentle and a friend to animals. One day, Snow White met a charming prince. They sang a song of love together. Snow White's evil stepmother, the queen, watched them. The queen was so jealous of Snow White's beauty that she ordered her husband to kill the young princess. But the husband couldn't bring himself to hurt Snow White. He told her to run far away so the queen would never find her. Snow White ran deep into the woods. She was lost and scared, but soon found herself in front of a cottage. The princess knocked, but no one was home. She slowly stepped inside. The cottage was a mess. With the help of her forest friends, Snow White cleaned every nook and cranny. Maybe whoever lives here will let me stay, said Snow White. Upstairs, Snow White found several little beds. She thought they belonged to children. Tired from playing, Snow White yawned as she collapsed on the beds and fell asleep. Meanwhile, the 7 dwarfs were heading home from a long day of working in a jewel mine. They were anxious to get home to their cottage in the woods. The 7 dwarfs were surprised when they found the princess inside their home. When Snow White walked, she was charmed by the 7 dwarfs. Coughing, sneezing, happy, grumpy, cough, bashful, and sweaty. The dwarfs wanted to protect the beautiful princess from the evil queen, so they invited Snow White to live with them. To celebrate, the new friends sang and danced the night away. Back at the castle, the queen learned that Snow White was still alive. Enraged, she made a magic potion to change her appearance. Her plan was to trick the princess. After the dwarfs had set off for work the next day, the queen disguised as the North Petal woman. Over Snow White, the beautiful red apple. Snow White took one bite of the apple and fell into a deep sleep. The queen had poisoned her. When the dwarfs came home, they chased the queen to the top of the stormy mountain. Suddenly, lightning hit the mountain, and the queen fell, never to be seen again. But Snow White was still in a deep sleep. The 7 dwarfs kept watch over her day. Finally, Snow White's Prince Charming arrived. He had been searching everywhere for the beautiful princess he had seen with so long ago. The prince waked Snow White with love's kiss. The spell was broken. Snow White and the prince returned to the kingdom and lived
happily ever after. Yeah. Okay, thanks to Oke, jadi itu untuk contoh dari teks naratifnya. Itu ceritanya tentang apa? Kalian tahu nggak ceritanya itu di situ nyeritain tentang apa? Coba di-on-kan semua ya kameranya. Di-on-kan dulu. Biar saya tahu kalian lagi pada ngapain ya. Ilham, kamu sambil tidur ya, Ham? Tidak dong. Aduh, ini lagi pelajaran ini ya. Tidurnya ntar ya, setelah pelajaran ya. Gimana ceritanya tadi tentang apa? Tahu nggak kalian tentang apa? Tentang Putri Salju. Iya, Putri Salju. Putri Salju dalam bahasa Inggris itu apa ya? Snow White. Snow Snow White. White. Di situ ceritanya Snow White itu kayak gimana? Ada yang bisa jelasin? Ilham, coba jelasin tolong ya. Ilham. Ilham, dengar suara saya nggak di situ? Bentar, Mit, mau ke WC dulu. Oh, guys. Ya udah, kita coba ke Dwi. Kamu pernah dengar cerita tentang Snow White nggak, Dwi? Pernah, Mem. Oh, pernah ya. Ceritanya tentang gimana ya, Dwi ya? Jadi itu Snow White. Snow White itu tentang apa ya? Nanti dia itu ketemu sama pangeran. Terus sebelumnya ketemu sama penyihir dulu deh, Mem. Terus kan nanti dikasih apel. Iya. Terus keracunan. Nanti ada pangeran yang datang buat itu bangunin Snow White-nya. Ya, that's good. Thank you, Dwi. Terima kasih sudah menyimak ya tadi videonya. Ya, jadi Snow White itu ceritanya tentang Putri Salju yang kalau di cerita di Indonesia kan ya. Itu ceritanya seorang putri itu ada seorang ratu yang iri sama dia, terus kemudian dia mengusir si Snow White itu, kemudian si Snow White-nya pergi ke suatu hutan, di tengah hutan dia menemukan sebuah rumah, kemudian di situ ternyata tempatnya para kurcaci. Di situ ada kurcaci, ada 7 kurcaci yang pastinya. Kemudian dia diterima sama si kurcaci tersebut buat tinggal di sana. Yang kemudian tiba-tiba si penyihir itu ataupun maksud saya si ratunya itu mengetahui bahwa si Snow White itu belum meninggal. Yang kemudian si ratu itu menyamar sebagai penyihir. Dia pergi ke hutan di mana ada si Snow White itu dan dia memberikan sebuah buah apa ya? Kalian ada tahu nggak buah apa yang diberikan sama si penyihir itu? Apel. That's right. Apple. Dia memberikan apel ke Snow White-nya itu. Kemudian si Snow White memakan apel itu. Ternyata apel itu beracun. Yang membuat si Snow White tertidur. Setelah itu si pangeran mencari si Snow White dan ketemulah di situ di rumah kurcaci yang kemudian hanya pangeran itu yang bisa membuat Snow White itu terbangun dari tidurnya. Sampai sini paham ya ceritanya? Ini jenis teks naratif fairy tale.
Ini termasuk ke fairy tale. Nah, nanti di sini saya akan menampilkan bagian mana yang orientation, bagian mana yang complication, dan bagian mana yang resolution. Nanti saya akan tampilkan video yang sebelumnya, materi yang sebelumnya. Di situ kan udah ada tertera contohnya ya. Nanti saya volumenya saya mute. Nanti kita biar bahas bareng-bareng tentang orientation di bagian mana, complication-nya di bagian mana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Tidak ada, Ma'am. Nggak ada ya, ceritanya cukup jelas ya, karena itu kartun lumayan sering ditayangkan di televisi Indonesia. Saya lanjut ya. Oke. Iya, Ma'am. Kita Yes, ma'am. perhatikan video yang sebelumnya. Di sini tentang bagian-bagian Good orientation. morning, students. How are you? I hope you all Volumenya, have good feelings today. Okay. bentar. Kita di bagian orientation ya. Yeah. Now I will give you. Bentar. Bagian orientation. Oke. Next. Nah, setelah ini coba di next dulu. Tampilannya setelah video ini. Next. Orientation. Nah, di sini. Nah, di sini. Di situ terlihat jelas ya. Lihat nggak videonya di situ? Lihat. Lihat. Ya, Kelihatan. tulisannya lihat ya. Yes. Ya. Ya. Nah, di situ orientation. Orientation itu biasanya ada di pendahuluan, ada di paragraf pertama, di mana di situ itu tentang kita memperoleh informasi tentang si tokohnya, tempat tinggal si tokohnya, dan pokoknya semua identitas si tokoh itu ada di pendahuluan atau paragraf pertama biasanya. Di situ itu disebut dengan orientation. Yang kemudian ada part complication. Kita next ke complication. Di mana suatu cerita dari cerita tersebut. Jadi, Nah, complication ini biasanya awal mula permasalahan terjadi tentang tentang masalah-masalah peristiwa problemnya si tokohnya itu terjadi di situ hingga klimaks dari cerita itu. Klimaks dari permasalahan tersebut itu biasanya ada di complication. Jadi kalian kayak semisal tadi contohnya di Snow White itu untuk klimaksnya itu di bagian bisa lihat di situ kayak tentang ini tentang si penyihirnya. Itu masuk ke complication. Di situ ya. Kemudian lanjut ke resolution. Resolution itu di sini masih terlihat ya di situ ya tulisannya. Resolution itu di sini tentang solusi dari permasalahan yang disebutkan di complication sebelumnya yang tadi, cerita yang tadi. Itu ada di bagian part resolution. Nanti kalau misal kalian membaca suatu cerita di mana di situ suatu paragraf itu ada sebuah solusi dari masalah. Nah, itu berarti part dari resolution. Seperti itu. Itu namanya part resolution ya.
Dan yang terakhir ada reorientation. Di mana reorientation itu sebuah conclusion ataupun kesimpulan dari cerita tersebut. Biasanya di sini kita bisa lihat akhir dari ceritanya itu kayak sad ending atau happy ending, ataupun kita ada moral value-nya di bagian reorientation. Itu biasanya di paragraf akhir. Paragraf akhir itu biasanya part dari reorientation. Paham ya? Untuk generic structure dari narrative text itu berarti ada 4 bagian, yaitu orientation, complication, resolution, dan reorientation. Sampai sini paham? Paham, Mem. Paham ya? Nah, saya sudah menjelaskan tentang naratif teks itu apa, jenisnya itu apa, generic structure, karakteristik, dan yang lain-lainnya itu tentang naratif teks. Kemudian saya juga sudah memberikan contohnya tadi. Oleh karena itu, karena waktunya juga udah selesai, udah limit ya, kita lanjut ke minggu depan. Tapi sebelumnya saya minta kalian untuk merecord, kalian membaca ulang ceritanya. Nanti saya akan bagikan cerita ini via Google Drive ya. Nanti saya share link ke kalian. Nanti kalian bisa lihat di situ, dibaca ulang, kemudian di-record. Kalian record voice kalian, kemudian take note. Jadi kalian membuat note, sebuah note, nanti sebuah catatan maksud saya dari kata-kata yang sulit untuk diucapkan. Ya. Nanti kalian membuat catatan di situ, nanti minggu depan kita bahas bersama-sama tentang bagaimana cara mengucapkan kata tersebut. Kalau semisal menurut kalian itu sulit untuk diucapkan. Paham nggak untuk tugasnya? Paham, Miss. Mana, Mem? Oke, tugasnya apa tadi ya, Indah Laras ya? Tugasnya suruh merecord, terus nulis catatan. Terus nanti dikumpulinnya di mana? Apa nggak usah dikumpulin? Nah, ya, that's good. Thank you, Indah. Kumpulinnya nanti via email. Nanti saya kirim alamat email saya. Nanti kalian bisa kirim lewat email tersebut. Oke ya, jadi kalian paham untuk tugasnya. Kalian record voice kalian ketika membaca ulang si cerita itu. Kemudian take note, membuat catatan dari kata yang sulit diucapkan menurut kalian ya. Nanti minggu depan nanti kita bahas bersama lagi ya. Ini waktunya sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah fokus di pelajaran saya hari ini. Terima kasih banyak atas responsifnya kalian. Alhamdulillah sudah cukup aktif. Ya, sebelum mengakhiri, coba di on kameranya. Saya mau screenshot buat bukti ya. Yang hadir hari ini siapa aja. Masih stay semua ya? Iya, Mem. Oke. Thank you. Saya hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Mem.